Perkenalkan, kami dari kelompok 3 berasal dari kelas 3C dengan anggota 5 orang. Yang pertama, Risa Dwi Oktaviani dengan NIM 12020900078. Yang kedua, Selvia Aprilia 12020900085. Yang ketiga ada Septi Eka Pangesti 12020900086. Yang keempat ada Sophia Haulah 12020900093. Dan yang kelima ada Tevia Anggraini 12020900097. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah perkembangan kepribadian guru yang berjudul Persyaratan Profesi Guru dan Kode Etik Profesi Guru. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian persyaratan profesi keguruan. Guru ialah yang merencanakan, melaksanakan, menilai, serta membimbing peserta didik meraih cita-cita dan mempunyai budi pekerti. Profesi guru merupakan profesi menentukan masa depan bangsa. Profesi secara etimologi dari kata profession bahasa Inggris dan dari bahasa Latin professius berarti mampu atau ahli dalam pekerjaan. Profesi diartikan suatu pekerjaan atau jabatan menurut keahlian melalui pendidikan dan latihan. Menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Adapun menurut para ahli, yakni menurut Kartadinata, profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu dan kemampuannya tidak dimiliki warga masyarakat pada umumnya, tidak mengikuti pendidikan keguruan. Yang kedua, menurut Maka Giansar, menurutnya profesi guru adalah pendidik keguruan memadai. Keahliannya melaksanakan tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Yang ketiga, menurut Nasanius, menurutnya profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya, tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menurut Galbert. Menurutnya profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat didasari dorongan atau panggilan dari hati nurani, sehingga guru senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian, kemampuan, ketelatenan, dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok, serta mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didiknya agar memiliki sikap dan perilaku yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat profesi guru yang berkaitan dengan diri dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, menjalankan tugas profesi keguruan itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memiliki beberapa persyaratan, baik itu persyaratan yang mengikat ataupun tidak. Sebagai profesi seperti halnya kedokteran, keguruan, tentu harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melaksanakannya. Mengapa? Karena menjalankan tugas keguruan itu bukanlah hal yang mudah dan gampang. Seseorang menjadi guru tentu tidak cukup hanya dengan menguasai materi pelajaran saja, lalu menyampaikannya kepada siswa. Profesi keguruan harus didukung oleh berbagai keterampilan, kemampuan yang khusus, kecintaan pada pekerjaan sebagai guru, disiplin dalam menjaga kode etik, dan sebagainya. Nah, lalu syarat-syarat profesi guru yang berkaitan dengan diri, yang pertama yaitu harus selalu merasa dirinya diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan kepadanya. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi keilmuan, ilmu pengetahuan.
Yang ketiga, bersikap juhud. Juhud di sini artinya memalingkan hati dari materi duniawi. Lalu yang keempat, selalu memelihara syiar-syiar agama Islam, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Lalu yang terakhir, selalu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ibadah, membaca, dan juga menulis. Itulah syarat-syarat profesi guru yang berkaitan dengan diri, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya. Sementara itu, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru, yang pertama, guru harus sudah dewasa. Tugas menjadi seorang guru itu sangat penting karena terkait dengan perkembangan seseorang dan dengan nasib seseorang. Profesi keguruan itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Lalu yang kedua yaitu sehat jasmani dan rohani. Selain dewasa, guru juga harus memiliki kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Karena jasmani yang tidak sehat akan menghambat proses pendidikan. Bahkan bila ia memiliki penyakit yang menular akan membahayakan bagi siswanya. Kesehatan rohani juga sangat penting karena orang gila dan orang idiot tidak mungkin dapat menjadi guru karena mereka tidak akan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengajar. Nah, menjadi guru itu tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran saja, tetapi dibutuhkan keahlian khusus karena mendidik adalah proses perubahan tingkah laku manusia dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Lalu yang terakhir yaitu berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Nah, syarat keempat ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru atau pendidik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain mengajar, sebab bagaimana mungkin guru akan memberikan teladan yang baik kepada siswanya jika ia sendiri berperilaku buruk dan asusila. Demikian halnya dedikasi. Hal ini sangat penting bagi guru, terutama dalam meningkatkan mutu mengajarnya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang kode etik seorang guru. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku, sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apalagi kode etik merupakan salah satu syarat untuk sesuatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Nah, ada juga beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi, sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi, yaitu yang pertama, harus mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, adanya kode etik. Yang ketiga, mempunyai organisasi profesi yang menaungi. Dan yang keempat, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Nah, untuk kode etik seorang guru, yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Dan yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Demikian juga bahwa guru bisa dikatakan sebagai guru profesional ketika ia memiliki kompetensi dasar sebagai guru. Kompetensi guru menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baik, materi selanjutnya sejarah kode etik guru Indonesia. Sejarahnya itu dimulai pada tahun 1971, PIP IKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru yang diikuti oleh Kepala Perwakilan Departemen P&K Provinsi Jawa Timur. P&K ini merupakan Departemen Pendidikan dan Keilmuan. Kepala-kepala Kabin Semadya dan Kabupaten Malang bersama kepala sekolah
guru-guru sekota Madia, serta para dosen PIP IKIP Malang. Nah, kode etik guru ini dibuat organisasi atau asosiasi profesi guru, PGRI lah yang telah membuat kode etik guru ini, disebut Kode Etik Guru Indonesia atau KEGI. Kode Etik Guru Indonesia oleh PGRI merupakan pekerjaan yang berat yang harus dirumuskan. Maka pada tahun 1973, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia mengadakan Kongres PGRI yang ke-13, di mana PGRI berhasil merumuskan secara yuridis Kode Etik Guru Indonesia. Nah, pihak yang bertanggung jawab merumuskan isinya merupakan para ahli dalam bidang pendidikan. Nah, yuridis ini artinya para guru melakukan pelanggaran kode etik maka dikenakan sanksi, tergantung berat ringannya pelanggaran, tapi lebih berat adalah sanksi moral. Sanksi yang dikeluarkannya itu ada beberapa tingkatan, yaitu peringatan atau teguran, skorsing, dan tindakan administratif atau keputusan pajak yang berakhir tindak pidana. Sebelumnya, sebuah tim di dalamnya sudah membahas, mempelajari, dan merumuskan tahap forum. Nah, mereka bersemangat bernilai luhur dengan kepribadian dan kebudayaan tumbuh dan berkembang dibandingkan dengan profesi lainnya. Sehingga kita mengenal contoh kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik kehormatan hakim, kode etik pers atau Sabta Prasetya, Sabta Marga Abri, Tribrata dan Catur Prasetya Polri, dan lain-lain. Adapun tahap perumusan atau waktu kelahirannya sampai pengesahannya, Kode Etik Guru Indonesia mengalami 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembahasan atau perumusan tahun 1971 atau 1973. Yang kedua ada tahap pengesahan atau Kongres 13 bulan November tahun 1973. Yang ketiga ada tahap penguraian atau Kongres ke-14 bulan Juni tahun 1979. Dan yang keempat, yang terakhir ada tahap penyempurnaan atau Kongres PGRI ke-14 bulan Juli tahun 1989. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Tevia Anggrani akan membahas cara menjunjung tinggi kode etik guru. Setelah tadi kan telah dibahas apa itu kode etik guru, syaratnya seperti apa, isinya seperti apa. Nah, bagaimana sih cara menjunjungnya? Sebetulnya tidak ada cara khusus untuk bagaimana cara menjunjung tinggi kode etik ini. Ya caranya dengan apa? Dengan kita melakukan, dengan kita menjalankan isi dari kode etik guru itu tersebut ya, guru tersebut. Nah, kode etik itu harus kita junjung tinggi, harus kita selalu teladani dimanapun, kapanpun kita berada. Karena apa? Karena memang guru itu tidak hanya di kalangan, tidak hanya di sekolah saja ya, dimanapun kita tetap seorang guru, digugu dan ditiru dimanapun itu ya, karena kan ada kompetensi sosial masyarakat di guru itu. Jadi guru itu harus tetap bisa mengayomi tidak hanya di sekolah, tapi di masyarakat pun guru harus bisa seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus menjunjung kode etik guru ini dimanapun kita berada. Nah, maka dari itu kode etik ini harus sangat kita junjung ya. Caranya dengan apa? Dengan mengamalkan kode etik itu dimanapun kita berada. Caranya tidak ada cara khusus, hanya saja dengan cara mengamalkan kode etik itu ya. Nah, sekarang ini ironisnya memang banyak guru yang menyimpang, banyak berita-berita menyimpang tentang guru, dan imbasnya guru itu dicemooh gitu ya, guru itu banyak disepelekan karena ada beberapa oknum yang melanggar kode etik guru ini. Beberapa oknum ini melanggar hingga muncullah berita-berita negatif tentang guru. Mereka melanggar kode etik ini yang sangat jauh dari nilai-nilai yang ada dalam kode etik guru ini, seperti itu. Nah,
Oleh karena itu, kita sebagai seorang calon guru hendaknya sedari dini tahu apa itu kode etik guru, sehingga nanti ketika kita menjadi guru tahu kode etiknya seperti apa, dan insya Allah nanti kita sudah bisa menjalankan bagaimana menjadi seorang guru itu. Menjadi seorang guru itu tadi ada kode etiknya yang harus dijunjung tinggi oleh kita. Tidak hanya sebatas peraturan yang dikeluarkan pemerintah, tidak hanya sebatas tulisan di dinding ada kode etik guru tapi tidak kita teladani, tidak kita junjung tinggi. Tapi setelah kita tahu seperti ini, maka dari itu kita harus menjunjung tinggi kode etik ini dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang kelebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.